Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan terkait redesain gedung B Teknik Sipil dari kelas Building Information Modeling Universitas Diponegoro tahun angkatan 2024 dan 2025. Next. Untuk kami dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Kenza Forestrina dengan NIM akhir 181, teman saya Alseno Bima dengan NIM akhir 183, Trio Faralen dengan NIM akhir 197, Givenda Valendra Sidik dengan NIM akhir 192, dan Yosua dengan NIM akhir 230. Next. Terkait table of content hari ini ada yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metodologi dan jadwal rencana, dan yang ketiga adalah final project. Untuk pendahuluan sendiri, redesign gedung B Teknik Sipil menggunakan Building Information Modeling bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, efisiensi, dan waktu biaya, sekaligus menjadi media pembelajaran digital bagi mahasiswa teknik sipil. Tujuan proyek sendiri adalah mempelajari konsep dan aplikasi BIM, meningkatkan efektivitas perencanaan, menghasilkan model desain yang akurat, serta memberikan gambaran penerapan BIM di dunia kerja bagi mahasiswa teknik sipil, dan mengembangkan pemahaman mahasiswa teknik sipil terhadap konsep dan teknologi Building Information Modeling. Untuk software yang digunakan ada Revit, Navisworks, dan Insight, dan beberapa aplikasi tambahan lainnya. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Givenda Valendra Sidik. Untuk platform kolaborasi yang kami gunakan itu sendiri ada dari Microsoft Office, ada Canva, dan juga Trimble Connect. Untuk Microsoft Office ini digunakan untuk perhitungan Excel dan juga untuk penyusunan laporan menggunakan Microsoft Word. Untuk Canva sendiri di sini digunakan untuk pembuatan presentasi, dan Trimble Connect di sini digunakan untuk cloud yang dirancang khusus untuk industri konstruksi. Next. Untuk pembagian tugas dari kelompok 2 ini sendiri, kami semua berlima ini berkontribusi dalam pembuatan PowerPoint dan juga penyusunan laporan. Namun dari kelima ini memiliki tanggung jawab atau fokusnya masing-masing. Contohnya di sini ada Kenza dengan fokusnya pada BIM 6D, Alseno fokusnya kepada modeling struktur 3D, Trio Faralen berfokus pada quantity take off dan juga RAB atau 5D. Givenda Valendra Sidik, saya sendiri berfokus pada modeling arsitektural, dan juga Yosua di sini berfokus kepada pembuatan schedule. Next. Untuk ruang lingkup pekerjaannya itu sendiri, yang pertama ada pekerjaan 3D untuk struktur, yang kedua ada pekerjaan 3D untuk arsitektur, kemudian ada pekerjaan 4D schedule, dan juga pekerjaan 5D untuk QTO, quantity take off, dan juga RAB. Dan yang terakhir ada pekerjaan 6D untuk sustainability building. Next. Untuk timeline-nya itu sendiri, di minggu pertama ini kami menentukan fungsi gedung dan juga mencari referensi gedung. Untuk minggu kedua, kami mulai mengerjakan untuk model struktural. Di minggu ketiga kami mengerjakan model arsitektural. Kemudian di minggu keempat kami mulai membuat master schedule dan juga penyusunan untuk quantity take off. Di minggu kelima kami sudah membuat pembuatan AHSP dan juga RAB. Kemudian di minggu ke-6 ada proses pengerjaan BIM untuk 4D menggunakan software Navisworks. Di minggu ke-7 kami mengerjakan pengerjaan BIM 6D, dan juga di minggu ke-8 kami finalisasi dan juga pembuatan laporan dan juga PowerPoint. Next. Nah, ya mungkin di sini saya lanjutkan ke metodologi. Jadi yang pertama di metodologi pengumpulan data, di sini kita melakukan dua aktivitas. Yang pertama di studi literatur, mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan BIM dari jurnal ilmiah, artikel, serta buku-buku atau landasan-landasan teori. Jadi kita ngambil referensi dari internet bisa dibilang. Lalu selanjutnya di praktik, melakukan praktik secara langsung mengenai penerapan BIM itu sendiri dalam suatu proyek. Dengan nantinya kita buat sebuah bangunan yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya di metodologi 3D, yang pertama kami melakukan pengumpulan data. Di sini kami melakukan survei secara langsung. Kami melakukan pengukuran dimensi bangunan, pengambilan gambar denah, foto, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Lalu kami mulai melakukan pembuatan model 3D awal, membuat model struktur dasar, kolom, balok, lantai, dinding.
Lalu selanjutnya masuk ke tahap arsitektural, detailing dan penambahan elemen yang dilanjut dengan penyempurnaan visualisasi dan di akhir dilakukan koordinasi model untuk memeriksa kesesuaian antar elemen dan melakukan clash detection. Lalu selanjutnya di metodologi 4D, yang pertama ada di penyusunan jadwal pekerjaan. Jadi kami menyusun urutan kegiatan berdasarkan WBS atau Work Breakdown Structure dan menentukan durasi dari setiap aktivitas itu tersebut. Lalu selanjutnya kami melakukan integrasi dengan model 3D sehingga nantinya menghubungkan komponen model 3D dengan jadwal pelaksanaan untuk simulasi. Lalu selanjutnya ke pembuatan simulasi 4D dan di akhir kami melakukan evaluasi dan penyempurnaan, yaitu mengevaluasi hasil simulasi lalu memperbaiki jadwal atau model jika terdapat ketidaksesuaian. Lalu selanjutnya di metodologi 5D, yaitu quantity take off, menghitung volume tiap elemen bangunan langsung dari model 3D yang telah kita buat. Lalu kami membuat daftar harga satuan pekerjaan dan nantinya akan mendapatkan estimasi biaya pekerjaan. Nantinya menghitung total biaya untuk pekerjaan struktur, arsitektur, dan finishing. Lalu selanjutnya kami melakukan integrasi biaya dengan jadwal 5D, menghubungkan estimasi biaya ke jadwal 4D untuk mengetahui biaya dari tiap-tiap tahap pembangunan itu. Lalu di akhir uh, berupa laporan estimasi biaya yang nantinya berisi rincian mengenai volume, harga satuan, total biaya pekerjaan, dan biaya keseluruhan proyek. Lalu di metodologi 6D, yang pertama kami melakukan identifikasi material dan sistem, identifikasi jenis material, sistem pencahayaan, ventilasi, dan konsumsi energi. Lalu selanjutnya kami melakukan simulasi hingga nantinya dapat menghasilkan perhitungan mengenai emisi karbon dan juga rekomendasi mengenai sustainable design. Lalu di hasil akhir terdapat laporan analisis 6D menyajikan hasil analisis keberlanjutan dan manfaatnya dalam laporan 6D. Lalu lanjut ke final project. Di sini merupakan BIM 3D yaitu struktur dengan Revit. Jadi di sini sesuai dengan tahapannya yang paling awal kami merencanakan pondasi telapak dan borpal terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan pondasi telapak dengan ukuran 2000 kali 2000 mm atau 2 kali 2 meter dengan tebal 500 mm dan panjang atau kedalaman dari tiang borpal tersebut kami rencanakan sepanjang 5 meter. Lalu di sini lanjut ke perencanaan tie beam. Kami menggunakan tie beam dengan ukuran 300 kali 300 mm. Lalu selanjutnya kami rencanakan kolom. Untuk kolom lantai 1 dan lantai 2 kami buat tipikal dengan ukuran 450 kali 700 mm. Lalu pada kolom paling atas atau lantai 3 kami perkecil dengan ukuran 450 kali 600 mm. Lalu juga sama untuk balok. Untuk balok lantai 1 dan lantai 2 kami buat secara tipikal dengan ukuran 400 kali 600 mm dan pada balok atap kami gunakan ukuran 300 kali 500 mm. Dan juga di sini kami rencanakan untuk tiap elevasi kami buat setinggi 4 meter. Dan juga di akhir untuk plat lantai kami rencanakan dengan tebal 125 mm. Selanjutnya berikut adalah gambar dari 3D arsitektur dengan menggunakan Revit. Arsitektur yang dapat dilihat ini meliputi bagian dari dinding, kemudian ada juga dari jendela, ada pintu, lantai, dan juga cat. Dapat dilihat gambar sebelah kiri itu tampak dari depan dan gambar yang di bawah merupakan tampak dari belakang. Next. Kemudian untuk rekomendasi dari pekerjaan 3D arsitektur dan juga 3D struktur, yang pertama itu adalah untuk persiapan data dan informasi awal terkait data umum model bangunan, serta pemilihan sistem struktur yang akan digunakan. Contohnya beton bertulang, baja, plat cetak, ataupun kombinasi. Kemudian ada koordinasi lintas disiplin dengan melakukan sinkronasi awal dengan arsitektural untuk memastikan tidak terjadi benturan antar komponen atau clash detection. Yang ketiga, itu adalah untuk pemberian material, warna, dan juga tekstur pada setiap komponen model guna untuk meningkatkan kualitas visualisasi. Next. Selanjutnya ada pekerjaan 4D atau scheduling. Jadi pekerjaan 4D atau scheduling ini meliputi pembuatan timeline dari pekerjaan konstruksi dan arsitektural beserta juga dengan visualisasi dari
bentuk bangunan yang sudah diciptakan. Nah, pada proses modeling 4D ini dan animation ini, tools yang digunakan itu atau softwarenya itu adalah Microsoft Project dan juga Autodesk Navisworks. Dengan tahapan seperti berikut. Jadi yang pertama itu di Microsoft Project kita akan membuat timeline daripada masa konstruksi tersebut yang terdiri dari berbagai jenis pekerjaannya dan estimasi waktu atau start plan-nya dimulai dari tanggal berapa dan end plan-nya dimulai selesai pada tanggal berapa. Selanjutnya itu kita memasukkan predecessor pada Microsoft Project tersebut yang berisi bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan itu kapan dan bagaimana. Maksudnya adalah dicontoh bahwa untuk melaksanakan pekerjaan kolom lantai 1 kita harus selesai mengerjakan pekerjaan sloof pada fondasi struktur bawah. Berarti di mana bahwa pekerjaan kolom itu tidak dapat diselesaikan jika pekerjaan sloof itu belum selesai. Nah, di predecessornya itu berarti start to finish atau bahwa pekerjaan kolom itu baru bisa dimulai setelah pekerjaan sloof selesai. Nah, selanjutnya kita pindah ke Autodesk Navisworks, di mana yang pertama itu kita memasukkan file 3D dari Revit dengan format file IFC atau NWC itu ke Autodesk Navisworks. Setelah itu kita mengidentifikasi set pekerjaan, contohnya untuk fondasi tiang pancang, kita pilih bagian fondasi tiang pancang, lalu klik step selection, lalu kita namai itu sebagai fondasi tiang pancang. Begitu pula dengan beberapa pekerjaan lain seperti ada pile cap-nya, terus kolomnya, baloknya, lantainya, tangga, rangka atap, penutup atap, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu kita melakukan penjadwalan. Yang pertama, kita klik pada menu timeliner di task pada Navisworks, lalu kita pilih auto add task. Nah, di sini itu kita memasukkan agar mudah, agar kita tidak membuat manual secara satu persatu, kita menginput file Microsoft Project yang kita sudah buat sebelumnya. Kita masukkan ke dalam Autodesk Navisworks, lalu kita lakukan penjadwalan setiap item pekerjaannya, mulai dari waktu, plan startnya kapan, dan waktu akhir pekerjaannya atau plan end-nya kapan. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memasukkan semua, kita sudah mencocokkan semuanya, kita klik simulate, lalu klik setting dan edit pada overlay text. Nah, setelah membuat animasinya, kita klik menu viewpoint, kita pilih sudut animasi yang kita inginkan, apakah dari sisi atas, samping, tengah, bawah, kita bisa lihat. Nah, dari situlah kita bisa mengekspor atau merender video tersebut atau animasi tersebut, mulai konstruksinya itu seperti apa gitu loh. Jadi bisa kita ekspor, kita bisa atur kesesuaiannya mulai dari FPS berapa detik video yang akan ditampilkan, dan lain-lain. Setelah itu hasil ekspor itu akan muncul pada file di device kita, entah di laptop atau di komputer yang akan kita gunakan. Nah, baru setelah itu video tersebut bisa di-download seperti itu. Next. Nah, ini contoh master schedule yang sudah saya buat di Microsoft Project. Next. Next lagi. Next lagi. Nah, ini adalah video animasi yang bisa dilihat dari pembangunan konstruksi di desain gedung B teknik sipil yang sudah di-render di Autodesk Navisworks. Progres estimasi 5D. Pada dimensi 5D sendiri, progres yang sudah dicapai adalah mendapatkan quality take-off atau QTO dari pekerjaan pondasi, kolom, balok, lantai, dan tembok yang dapat dari file Revit BIM arsitektur dan struktural. Nah, QTO ini nantinya akan ditambahkan pada nilai ASP untuk mendapatkan biaya yang diperlukan untuk mengerjakan proyek itu sendiri. Nah,
cara mendapatkan nilai-nilai KTO itu yaitu dari aplikasi Revit itu sendiri. Setelah kita dapatkan desain 3D dari struktural dan arsitektur, kita akan pergi kepada menu view, lalu pada menu schedules. Nah, di situ ada schedule atau quantities. Nah, setelah itu akan disebutkan kategori nama apa yang ingin kita cari. Nah, contoh kita akan mencari pada kategori struktural kolom. Lalu setelah kita mengambil struktural kolom, kita dapat memilih apa saja dari bagian itu yang bisa kita cari, seperti volume, area, dan luasnya. Nah, setelah itu akan muncul perhitungan dari volume kolom pada desain 3D kita. Nah, dari situ kita akan ekspor hasil tersebut kepada aplikasi Excel. Nah, setelah kita ekspor ke Excel, lalu kita baru bisa mengalihkannya dengan nilai ASP daerah tempat kita melakukan konstruksi, sehingga didapatkan nilai RAB-nya. Mungkin pada next slide akan ditampilkan ini adalah contoh RAB yang sudah dikalikan dengan KTO sudah dikalikan dengan nilai ASP sehingga didapatkan RAB. Mungkin akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya adalah untuk analisis keberlanjutan atau sustainability building dari 6D. Untuk di sini saya menggunakan software Revit sendiri dari Analyze dan Energy Optimize itu untuk building location-nya itu di Tembalang, Kota Semarang. Terus untuk building type yaitu school or university dengan areanya itu 1653 meter persegi dengan building life plans-nya itu 20 tahun. Next. Untuk analisis 6D dilakukan di Autodesk Insight dengan hasil sebagai berikut. Untuk total emisi karbon yang dihasilkan selama umur bangunan adalah sebesar 1.223.323,7 kg CO2. Nilai ini merupakan hasil penjumlahan dari karbon yang terinkorporasi dan dari dalam material embodied dan karbon yang dihasilkan dari penggunaan bangunan atau operasional. Next. Untuk nilai ini adalah analisis ini dilakukan di Insight dengan emisi dari tahap konstruksi penggunaan material sebesar 23.000 kg CO2. Komponen ini meliputi produksi dan transportasi material bangunan, proses konstruksi, perawatan dan pergantian komponen struktural selama masa pakai. Next. Untuk emisi dari aktivitas operasional bangunan selama 20 tahun itu mencapai 1.177. Ini mencakup konsumsi energi listrik untuk pencahayaan, peralatan, dan sistem HVAC. Terus untuk emisi tidak langsung dari penggunaan energi selama operasional. Next. Untuk annual energy use atau EUI sebesar 352,52 kWh per meter persegi per tahun. Nilai ini menunjukkan jumlah energi rata-rata yang digunakan per meter persegi luas bangunan setiap tahunnya. Next. Untuk rekomendasinya, untuk desainnya itu harus desain pasif dengan bukaan jendela yang optimal dan penggunaan shading alami. Untuk pemantauan energinya, pasang sistem submetering untuk masing-masing zona, kelas, laboratorium, atau kantor. Untuk edukasi pengguna, lakukan kampanye kesadaran hemat energi di kalangan pengguna gedung yang notabene ini adalah mahasiswa. Untuk sertifikasi bangunan hijau, pertimbangkan sertifikasi Green Shape, LEED, dan EDGE sebagai langkah strategis untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Next. Sekian dari kami.